Sepak bola modern hari ini sedang mengalami krisis identitas paling rentan di lini belakang. Coba kalian perhatikan, kita sering banget melihat bek tengah seharga ratusan juta euro yang mendadak linglung, panik setengah mati saat dipres lawan, dan bertingkah kaku bak robot yang cuman manut instruksi tablet data pelatih di pinggir lapangan. Mereka punya fisik yang atletis, ya. Statistik passing, luar biasa di atas kertas. Bahkan bisa sampai 95% akurasi. Tapi jujur aja, mereka kehilangan salah dua hal paling krusial dari seorang pemain belakang, nyali dan orisinalitas. Dan inilah kebenaran pahit yang harus kita terima. Dunia tidak akan pernah lagi melahirkan manusia sekelas Paulo Maldini atau Sergio Ramos. Sorry to say, ini bukan karena generasi sekarang kekurangan bakat, bukan karena penyerang zaman sekarang terlalu gacor, no. Tapi karena industrialisasi taktik modern sepertinya sengaja membunuh spesies unik seperti mereka. Maldini dan Ramos adalah benteng terakhir dari era spesialisasi murni. Ketika ego, intuisi, dan aura intimidasi masih jauh lebih mendominasi daripada algoritma komputer seperti hari ini. Kali ini, di Center Back ID kita tidak akan membahas statistik mainstream mereka. Kita akan membedah sisi tabu dan menginterpretasikan mengapa suksesor mereka mustahil lahir kembali. Mari kita mulai dengan salah satu anomali terbesar di tanah Italia, Paulo Maldini. Center backers pasti familiar dengan kutipan legendarisnya yang sering berseliweran di medsos. Jika saya harus melakukan tackle, maka saya telah membuat kesalahan. Di mata netizen random, itu dianggap quotes yang keren buat story Instagram. Tapi buat para analis taktik, itu adalah sebuah misteri besar. Kita berandai-andai, jika Paulo Maldini yang berusia 18 tahun hidup di era sekarang dan bermain di bawah pelatih yang gila metrik data seperti Pep Guardiola atau Mikel Arteta, Maldini mungkin saja bakal sering dicadangkan atau dipaksa ganti gaya main. Kenapa? Karena Maldini adalah antitesis dari statistik modern. Di era sekarang, back dinilai dari berapa banyak mereka melakukan intercept, berapa kali mereka menang aerial duels, atau seberapa jauh mereka bisa mendistribusikan umpan progresif. Maldini, dia tidak peduli dengan semua rules of game itu. Sisi antolnya adalah Maldini tidak merebut bola dari kaki penyerang. Dia mengunci timing si penyerang. Maldini bermain dengan metode psikologi ruang. Dia tidak menunggu penyerang bergerak baru bereaksi. Dia menutup alur dan ritme taktis lawan sebelum bola itu dioper oleh gelandang lawan. Dia membaca bahasa tubuh, arah mata, bahkan frekuensi napas penyerang musuh. Back modern sekarang, man-to-man marking mereka manja. Mereka terlalu bergantung pada sistem zonal, jebakan offset mekanis, dan instruksi presisi dari pelatih. Tapi ketika sistem itu jebol, mereka gelabakan. Maldini adalah sebuah kecelakaan sejarah yang terlalu indah. Sosok yang membuktikan bahwa bertahan bukan soal fisik atau tackle berdarah, melainkan sebuah karya seni catur yang dimainkan di dalam kepala. Kalau Maldini adalah malaikat penguasa ruang yang sunyi, maka Sergio Ramos adalah iblis yang mengendalikan kekacauan. Media arus utama dan netizen yang sok suci selalu mengklaim Ramos sebagai pemain kasar, preman lapangan berkat rekor 20 lebih kartu merahnya sepanjang karir. Tapi mari kita bedah dari sudut pandang yang berbeda, sisi rahasia yang jarang kalian sadari. Kartu merah dan pelanggaran Ramos bukanlah emosi yang meledak-ledak tanpa arah. Itu adalah alat geopolitik taktis yang sengaja diciptakan. Ingat era kejayaan Barcelona dengan tiki-taka milik Pep Guardiola? Sebuah sistem sepak bola matematika yang terlalu sempurna, rapi dan mematikan. Real Madrid tahu jika mereka bermain rapi dan sopan, mereka akan didepak keluar lapangan. Disinilah Ramos mengambil peran antagonis. Dia sengaja menciptakan atmosfer pertandingan yang chaos, panas, penuh provokasi dan intimidasi fisik. Ramos merusak ritme matematika musuh menggunakan the dark arts, seni hitam dalam sepak bola. Dia tahu kapan harus menjatuhkan mental bintang lawan
kapan harus mengorbankan dirinya kena kartu kuning demi menghentikan serangan balik cepat, dan kapan harus menjadi tameng psikologis agar pemain kreatif Madrid seperti Modric atau Kroos bisa bermain tenang. Coba lihat bek tengah zaman sekarang, sopan-sopan banget, bertingkah bak karyawan korporat yang ketakutan sanksi HRD atau takut dihujat netizen di kolom komen sosmed setelah laga berakhir. Ramos tidak butuh dicintai, dia cuma butuh menang, dan dia memimpin ruang ganti Real Madrid bukan cuma dengan ban kapten, tapi dengan aura protektif seorang panglima perang yang siap mati demi benderanya. Mari kita ke pertanyaan paling krusial. Mengapa suksesor mereka tidak akan pernah ada lagi di masa depan? Alasan pertama, industrialization of football academy. Akademi sepak bola top Eropa saat ini bukan lagi tempat melahirkan seniman sepak bola, melainkan pabrik robot. Sejak usia 12 tahun, seorang bek tengah sudah dididik untuk tidak boleh mengambil resiko. Mereka dilarang keras pamer ego individu. Kalau ditekan, langsung oper ke kiper. Jaga jarak aman, jangan lakukan kontak fisik yang gak perlu. Karakter Ramos yang meledak-ledak atau intuisi murni Maldini bakal langsung dibunuh dan dieliminasi oleh pelatih akademi modern sejak dini, karena dianggap merusak struktur algoritma taktik berbasis komputer. Alasan kedua, regulasi modern yang mengebiri para bek. Kehadiran VAR dan perlindungan berlebih dari FIFA terhadap pemain menyerang telah membuat seni bertahan murni menjadi ilegal. Kontak fisik abu-abu yang dulu menjadi makanan sehari-hari Ramos, di era sekarang langsung dihujani kartu merah atau penalti sejak wasit melihat layar monitor selama 1-3 menit. Sepak bola modern sengaja mengebiri agresivitas bek tengah demi terciptanya banyak gol, demi hiburan layar kaca, demi industri yang menghasilkan uang melimpah. Bek masa kini dipaksa menjadi ball playing defender. Mereka adalah gelandang tengah yang salah posisi. Mereka jago ngoper, tapi lupa cara mengintimidasi. Maldini mewakili kesetiaan monarki mutlak, satu darah, satu klub, satu dinasti di AC Milan. Sementara Ramos mewakili kesetiaan prajurit bayaran tingkat tinggi, siap menumpahkan darahnya di Real Madrid. Di era agensi pemain saat ini, di mana pemain berpindah klub secepat mereka mengganti bio di medsos, ikatan emosional mendalam yang melahirkan karisma kepemimpinan mutlak seperti mereka berdua sudah musnah. Mencari suksesor mereka di era sekarang sama saja seperti kita mencari dinosaurus hidup di tengah kota metropolitan modern yang penuh dengan gedung pencakar langit. Mustahil, karena ekosistem alami yang melahirkan para benteng lini belakang ini sudah dihancurkan dan punah selamanya oleh sistem sepak bola modern yang mekanis, dingin dan kaku. Jadi, berhentilah membandingkan bek tengah andalan klub kalian sekarang dengan mereka berdua. Ketika Maldini pensiun dan ketika Ramos perlahan menjauh dari panggung tertinggi, gerbang sepak bola romantis resmi ditutup dan kita dipaksa menyambut era sepak bola robotik. Terus terang saja, kalian lebih merindukan gaya bertahan yang mana? Seni membaca ruang sunyi ala Maldini atau kekacauan taktis berdarah-darah khas Sergio Ramos? Jangan bungkam ya Bor, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena pada akhirnya, sepak bola tanpa karakter hanyalah 22 orang yang berlari mengejar bola karet di atas rumput. Kalau kalian termasuk yang paham esensi sepak bola, kalian tahu harus menekan tombol apa. Aku Ewil dari Center Back ID. Terima kasih sudah menonton.